Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar MBS FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini 24 Maret 2020 kita semuanya bisa bergabung di 107,7 MBS FM Wahana Syiar Kajian dan Nada Islami. Dan pada kesempatan pagi hari ini seperti biasanya di hari Selasa pagi kita akan mengkaji syarah hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari dan bersama saya Al-Ustadz Al-Hajj Abdul Muhsin MAI. Dalam kesempatan pagi hari ini selama kurang lebih 45 menit ke depan kita akan ikuti bersama kajian pagi hari ini dengan uh, kitab yang nantinya akan menuntun dan menata hati kita agar menjadi hamba Allah yang bersih dalam melaksanakan segala ibadah untuk selalu dekat dengannya. Amin. Dan sebelumnya kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Dan baik para pendengar, mari kita ikuti bersama kajian oleh Al Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid dharaini amin. Al-hikmatu salisatu wassalasun. Utawi iki iku hikmah kang kaping 33. Hikmah kang kaping 3 lan 30. Dadi 3 lan 30 dadi 33. Al-haqqu laisa bimahjubin. Iku unine hikmah yang ke-33. Bunyi hikmah yang ke-33 di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah. Al-haqqu laisa bimahjubin. Wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaihi. Idh law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu. Walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasyiron. Wa kullu hasyirin li syai'in fahuwa lahu qahirun wa huwal qahiru fawqa ibadih. Maknane al-haqqu utawi Allah zat kang hak. Laisa iku ora ana apa al-haq. Khabare laisa bimahjubin iku den aling-alingi atau terhalang. Wa innamal mahjubu lan angin pastine utawi kang den aling-alingi anta iku sira anin nazar saking ningali ilaihi maring al-haq. Jadi ketahuilah Allah itu jelas. Allah itu jelas. Urusan kita tidak sampai kepada Allah, bukan Allah yang terhalang-halangi, tapi kita yang terhalang-halangi gitu. Jadi al-haqqu laisa bimahjub. Allah itu tidak terhalang. Yang terhalang itu adalah kita. Wa innamal mahjub anta. Sesungguhnya yang terhalang itu kita. Terhalang nadhar ilallah, terhalang musyahada ilallah. Nah, wis. Dengan kitab syarai al-haqqu utawi zat kang hak ta'ala maha luhur sapa al-haq. Laisa iku ora ana apa al-haq, khabare al-haq iku laisa bimahjubin iku khabare laisa. Bimahjubin iku terhalang. Ai laisa tegese ora ana al-hijabu apa halangan. Wasfan iku dadi sifat lahu keduwe Allah subhanahu maha suci Allah. Jadi enggak ada namanya Allah itu terhalang, itu enggak ada. Kalau Allah terhalang itu lah yo tidak perkasa. Zat yang perkasa kok terhalang gitu loh.
Zat yang perkasa kok terhalang. Mungkin ya kan. Wong sing presiden ae ya kan. Jalan terhalang apa enggak ini kira-kira? Terhalang. Terhalang apa enggak? Terhalang Ustaz. Loh, kok bisa? Banyak yang ditempuh. Sekarang Banyak. begini Mas Mahbub, sekarang begini ya kan, sekarang begini. Presiden kalau mau jalan ke bandara kira-kira jalan itu lapang apa enggak kira-kira? Lapang Ustaz. Lapang. Kalau kita mau ke bandara kira-kira ada patwal enggak? Saya kira menuju presidennya Ustaz. Lah, Jadi pemilihan. menuju presidennya yang terhalang itu presidennya apa kita ini? Kitanya Ustaz. Lah, kitanya kan. Ini presiden gitu loh, presiden yang sifat udmanya ya tidak seberapa lah kalau memang diukur dengan sifat udmah Allah. Lah, maka jadi nggak ada Allah itu ya kan bersifat terhalang itu mahjub itu nggak ada. Yang terhalang itu ya kita ini terhalang menuju kepada Allah. Paham ya? Paham Ustaz. Nah, ini maka saya gambarkan presiden tadi itu. Wa innamal mahjub lan nanging pastine utawi kang terhalang utawa kang den aling-alingi. Ai al muttasyifu tegese kang bersifatan bil hijab kelawan halangan. Akan tetapi yang terhalangi atau yang punya sifat terhalang ya kan, punya sifat terhalang. Anta iku sira, ya kamu itu yang terhalang. Kita ini terhalang oleh apa? Bisifatika kelawan pira-pira sifat sira an-nafsiyati kang bangsa nafsu. An-nafsaniyati kang bangsa nafsu. Siapa yang menghalangi kita untuk basyirah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk huzur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya sifat-sifat nafsu kita ini. Sifat nafsu kita ini. Anin nazar terhalang dari apa? Anin nazar saking ningali ilaihi maring Allah, maring al-haq. Maka dari itu dikatakan di sini fa in aratta mongko lamun ngarepake sapa sira ngarepno apa al-wusula ing tumeka ilaihi maring Allah al-haq waddukhula atof nanggone al-wusula waddukhula lan melbu fi hadratihi ing dalem mirsani Allah fabhas mongko bahasa sapa sira an uyubi nafsika saking pira-pira celane awak dhewe sira wa alij atof nanggone fabhas wa alij lan nambanono sapa sira ha ing uyub. Kapan awakmu iso bahsul uyub wal mualajah tasil mongko tumeka sapa sira ilaihi maring Allah. Tasil dadi jawabe in aratta tasil mongko tumeka sapa sira ilaihi maring Allah wa tusyahidhu lan ningali sapa sira hu ing Allah bi basyiratika kelawan peningal ati sira. Jelas kan ini konkret. Siapa yang terhalang ini? Kita. Kalau Allah tidak ada halangan, jelas. Urusan kita nggak bisa melihat Allah, nggak bisa basyirah kepada Allah. Hati kita nggak sampai kepada Allah itu bukan karena Allah tapi karena kita. Karena kita. Siapa yang menghalang-halangi kita? Ya diri kita sendiri. Sifat-sifat busuk kita yang selalu melekat di dalam jiwa kita. Kita tidak merasa kalau kita ini punya sifat-sifat yang bisa menghalangi khudzur kita, bisa menghalangi basyirah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sholat wae gak eling Allah. Lha sak nemen itu. Sholat eling corona. Gak waras ya. Lho wong salat lho eling corona ya kan. Padahal wis diomongno inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Wis diwaca-waca dhewe tapi kok gak eling pangeran. Karepe piye iku karepe? Jelas ta iki Mas Mahfud ya.
Jelas sekali Ustaz. Jadi siapa yang menghalangi kita basyirah kepada Allah? Ya nafsu kita. Sifat-sifat tercela yang melekat di dalam nafsu kita. Apa saja sifat-sifat tercela itu kita harus tahu, makanya kita harus tahu. Kita ini harus tahu penyakit yang ada pada diri kita. Sehingga kita mampu untuk mengobati penyakit itu, sehingga kita mudah untuk basyirah kepada Allah, mudah untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah basyirah kepada Allah, orang itu kalau sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ora ana wedi, ora ana susah. Ya kan? Ora ana wedi, ora ana susah. Wong la khaufun alaihim wala hum yahzanun, wis parak nang gone pangeran kok. Lha opo wedi? Ojo-ojo corona. Oh, belas tambah gak ono apa-apane. Lah kapan sik wedi corona ku ya berarti ya sik ado karo pangeran. Lho ora percaya iki lho. Ya ado karo pangeran niku. Jane gampang piye ya wis. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis balik nang pangeran, balik. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis balik nang pangeran. Maka fa idza aradtal wusul ilaihi wa dukhula fi hadratihi fabkhas an uyubi nafsik. Jelas tak? Kalau memang kamu fa in aradtal wusula ilaihi wa dukhula fi hadratihi fabhas an uyubi nafsik. Kalau memang kamu ingin sampai kepada Allah, wusul ilallah, wa dukhula fi hadratihi, dan masuk ya kan dalam lingkaran Allah, artinya masuk. Fabahas an uyubi nafsik, maka kita harus mencari ya kan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Maka kita harus mengurai ya kan celah-celah kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Kita tahu dulu ada apa dalam hati kita. Ada apa? Sebenarnya yang melekat pada hati kita ini apa sih Mas? Lafzul jalalah atau merongkole hati kira-kira. Ayo. Merongkole hati apa lafzul jalalah kira-kira. Sing dieling-eling nduk ngene ati lho. Apa kira-kira? Lafzul jalalah apa liya? Apa al-aghyar selain Allah Subhanahu wa taala? Apa mengejar ya kan jati diri? Lah mengejar jati diri ku ya hubbus syuhra, hubbul jah, hubbul madh, sak piturute iku ya termasuk min uyubin nafsi. Itu termasuk ya kan kejelekan-kejelekan yang ada di dalam hati kita atau di dalam jiwa kita. Lah kalau memang semua itu masih bersarang di dalam hati kita dan terus mengikuti jiwa kita, lah kapan kita ini bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dulu apa sih yang bersarang di dalam hati kita ini apa? Apa? Setelah itu kita kosongkan semua. Itu yang namanya tahliyah. Mengkosongkan diri, mengkosongkan jiwa kita dari kotoran-kotoran hati. Itu tahliyah. Setelah tahliyah ya kan, kemudian tahliyah. Setelah kita kosongkan jiwa ini menjadi putih, menjadi bening, ya kita hiasi jiwa ini. Kita hiasi dengan apa? Ya kan? Bizikrillah, dengan zikir kepada Allah, ya kan? Bil akhlaqil mahmudah, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Ya kan? Baru kita ini wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mangkel ae si ono nggone ati kok angen-angen wusul iku ndi wusule. Nah sifat mangkel si ono nang gone ati kok angen-angen
Wusul. Ya gak wusul ya kan, gak wusul. Gak wusul. Sik kepengin nanggone mall, sik kepengin nanggone melayu rono, sik kepengin melayu rene. Kepengin ngono, sik syahwate sik diumbar kok kongkon wusul ilallah iku ndi dalane. Angel. Paham ta Mas iki? Paham Ustaz. Angel iki. Ya termasuk dhewek-dhewek iki ya sik ngene iki sik ngene iki. Makane nerangno babakan ngene iki ya setingkat kaya Al-Fakir ngene iki ya gak iso fasih. Gak iso sak tes ngono gak iso. Awak dhewe sik kotor kok nerangno perkara sing kaya ngene iki lho. Mestine sing ngaji hikam sing nerangno babakan kaya ngene iki wong-wong sing wis temen atine bersih. Wong-wong sing wis temen wusul ilallah. Wong-wong sing wis temen basyirah. Iku baru nerangno kaya ngene iki iso fasih. Lho ngawak iki sik kotor kabeh nerangno babakan ngene iki ya. Piye iki Mas Mahbub iki ya kan. Ini kecelakaan ini sebenarnya ini kecelakaan ini ya kan. Kecelakaan. Mengobati ya kan pasien dokternya sendiri sakit kok. Mengobati orang sakit itu gimana ya kan. Sehat dulu baru kamu mengobati yang sakit. Lah gitu. Ini dokternya sakit mengobati orang sakit. Sakitnya sama lagi, wah menular ini jadinya ini. Jadi saya tekankan lagi di sini fa in arattah. Ini harus diketahui ini. Harus kita ketahui bersama. Fa in arattal wusula ilaihi. Kalau kamu ingin sampai kepada Allah, waddukhula fi hadratihi dan masuk ya kan. Masuk ya kan pada wilayatullah. Fabhas an uyubin nafsik. Maka kamu harus membicarakan, harus mengetahui, harus mencari kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita terlebih dahulu. Tidak hanya mencari, tapi juga wa'alijha dan kamu harus mengobati. Katakan kita terlalu lama kita ini untuk mencari jati diri kita, ingin dikenal orang, ingin dikatakan orang lain bahwa diri kita ini hebat. Itu kan termasuk uyubun nafsi. Ingin diketahui orang lain kalau dirinya itu alim, itu kan uyubun nafsi. Kalau itu sudah terlalu lama ya kan kita pupuk di dalam hati kita, maka saatnya sekarang ini kita mengobati itu semua. Saatnya kita mengobati itu semua. Enggak ada gunanya Anda mencari jati diri di hadapan manusia. Apa sih gunanya? Anda nanti di akhirat tidak berhadapan dengan manusia, tapi Anda mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Saya ingin lho Mas Abu wis angel lho ngene. Dhewek iki kepengin parak menungso apa kepengin parak pangeran? Jawabane. Kepengin parak menungso apa kepengin parak pangeran? Ada dua sisi Ustaz. Dalam beribadah tentunya kita selalu ingin dekat dengan Allah, tapi dalam hakul adami memang tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa dihindari bahwa kita masih membutuhkan manusia yang lainnya. Itu sebatas kebutuhan kan? Iya, Ustaz. Sebatas kebutuhan. Tapi kalau dekat dengan Allah itu kebutuhan apa itu? Ayo. Harus Ustaz. Nah. Terus pertanyaan saya, lebih banyak mana Anda mencari ya kan jati diri Anda di hadapan manusia dengan mencari jati diri Anda di hadapan Allah? Bismillah, insya Allah. Semoga selalu dekat dengan Allah, Ustaz. Berat jawabnya. Lah, iya dah. Oh, palaku ya kan. Hari-hari ini dengan adanya ya kan
apa namanya itu, virus itu ya kan, COVID ya kan, 19. Waduh, banyak pengamat dadakan, banyak para medis dadakan, banyak herbalis dadakan. Woyok ngerti-ngerti dhewe. Waduh, informasi itu sampai no kene disampai no kono. Padahal wis bolak-balik disampai no ora sungkan. Ya, wis bolak-balik disampai no kok ora sungkan. Lah iku karepe kok iye. Artinya kita ini masih disibukkan untuk mencari ya kan popularitas, mencari pengakuan ya kan di hadapan manusia, bukan mencari pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau mencari pengakuan di hadapan manusia, jadilah abdunnas, hamba manusia, jangan jadi abdullah. Kalau Anda ingin menjadi abdullah, carilah pengakuan di hadapan Allah. Ya Allah, jadikan saya ini hambamu ya Allah. Carilah pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya kan. Mencari pengakuan di hadapan pimpinan, ya Abdul pimpinan. Ayo. Pimpinan yang menungso berarti Abdun Nas. Ya memang berat. Tapi sesuatu yang berat kan tidak harus ditinggalkan. Jadi sudahlah, sekarang ini kita kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kalau kita ingin wusul, ingin sampai kepada Allah dan ingin mendapat pengakuan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai melihat, menginventarisir penyakit-penyakit, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Pertama, kita masih ingin dipuji orang apa tidak? Iya, satu, kotoran hati, hubbul madh. Kita ingin dikenal orang apa tidak? Iya, dua, hubbus syuhra. Itu termasuk kotoran-kotoran hati yang menghalangi kita semuanya wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin wusul kepada Allah, fabhas an uyubin nafsik. Kita harus melakukan inventarisir uyub. Kita harus melakukan pendataan ya kan, penyakit-penyakit hati kita. Tidak hanya pendataan, tapi kita juga harus wa'alijha, kita harus mengobatinya. Baru kalau hati kita ini terbebaskan dari kotoran-kotoran hati, dari penyakit-penyakit hati, baru tasil ilaihi, baru kamu akan sampai kepada Allah, wa tusyahidhu bibasyiratika, dan kamu akan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita anggap terhalangi, tidak ada ya kan halangan pada diri Allah Subhanahu wa taala, justru kitalah yang terhalangi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya hikmah yang ke 33. Maksud hikmah yang ke-33, al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta adin nadhar ilaihi. Baik Ustaz. Argumentasi logika yang dipakai ini masih belum selesai Mas Mahbub. Argumentasi yang logika yang dipakai oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, idz law hajabahu, krana lamuno ngaling-alingi hu ing Allah sayun apa siwiji-wiji, la satara mongko yekti nutupi hu ing apa ma apa bareng hajaba kang ngaling-alingi apa ma hu ing Allah ya kan. Nah, kalau memang Allah itu terhalang, maka Allah menutup diri, maka Allah akan ditutupi oleh sesuatu yang menghalanginya. Kalau Allah itu terhalang oleh sesuatu, maka Allah itu tertutupi oleh sesuatu yang menghalanginya. Lah Allah kok tertutupi? Masya Allah itu ya kan dikerangkeng. Loh ya kan. Allah itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Allah itu ada di mana-mana. Ya kan.
muhit. Allah itu zat yang muhit. Muhit itu artinya apa? Ada di mana-mana, itu muhit. Muhit itu ada di mana-mana. Maka ittaqillah haitsu ma kunta. Ittaqillah haitsu ma kunta, ya kan? Nah, ya kan? Idlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu. Walau kana lahu satirun, walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun. Kalau memang Allah itu ada yang menutupi, lakana liwujudihi hasirun, maka wujud Allah, maka adanya Allah itu hasir, terbatas. Maka adanya Allah Subhanahu wa taala itu terbatas. Terbatas itu terbatas dalam satu ruang. Nah, kalau Allah itu hanya ada di ruang ini, berarti Allah tidak bisa mengawasi orang yang melakukan kejelekan di ruang yang sana. Padahal Allah itu mengetahui segala apa yang dilakukan oleh hambanya, baik dari ujung timur ke ujung barat. Nah, kapan Allah itu terbatas ada di ujung timur saja, berarti Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya yang ada di ujung barat. Padahal itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Paham Mas Mahbub ya? Paham, Ustaz. Nah itu kalau hasir, kalau kita hasir, saya ada di sini tidak tahu apa yang dilakukan oleh istri saya di rumah sana. Itu hasir karena saya dibatasi oleh dinding, oleh ruangan ini. Allah laisa hasyiron. Allah itu tidak dibatasi oleh sesuatu. Paham ya? Paham. Nah. Wa kullu hasirin laisa wa kullu hasyirin li syai'in fahuwa lahu qahir. Fahuwa lahu qahir. Dan yang membatasi wa kullu hasyirin utawi saben-saben kang batesi li syai'in maring suwiji-wiji khabari wa kullu fahuwa mongko iku utawi kullu hasir lahu kedue sek qahirun iku kang nguasani. Lah kalau Allah itu dibatasi oleh sesuatu, maka sesuatu itu yang menguasai Allah. Padahal ya kan Allah zat yang maha kuasa. Lah kalau Allah itu dibatasi oleh sesuatu, katakan ini, Mas Mahbub saya batasi oleh tangan saya. Mas Mahbub saya batasi oleh tangan saya. Berarti yang menguasai itu Mas Mahbub apa saya? Jenengan. Nah, saya, ya kan. Lah kalau Allah itu dibatasi oleh sesuatu, berarti yang menguasai itu Allah atau sesuatu itu? Sesuatu itu. Padahal wahwal qahiru fauqa ibadi, padahal Allah itu menguasai dan membentengi, ya kan, menguasai di atas, ya kan, hamba-hamba Allah. Jadi Allah itu melindungi, menguasai semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Allah itu dibatasi, maka Allah itu dikuasai, padahal Allah lah yang menguasai. Ini argumentasi logis yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah yang menyatakan al-haqqu laisa bimahjub. Allah Subhanahu wa taala zat yang hak itu tidaklah terhalangi, justru yang terhalangi wa innamal mahjubu anta, justru yang terhalangi adalah kita semuanya. Terhalang oleh apa? Terhalang oleh sifat-sifat yang tercela, terhalang oleh penyakit-penyakit hati yang melekat pada diri kita, ya kan? Sehingga kita tidak bisa nadhar ilallah, tidak bisa basyira ilallah, tidak bisa musyahada ilallah, tidak bisa khudzur ilallah yang sebenar-benarnya. Maka untuk sampai kepada Allah, wusul ilallah, khudzur ilallah, musyahada ilallah, basyira ilallah, kita hilangkan dulu kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Hanya Allah lah yang menempati hati kita, selain Allah keluar dari hati kita. Konkretnya seperti itu. Baik, di hikmah yang ke-33 ini Ustaz, masih berkaitan erat dengan hikmah yang kemarin, betul. Bahwa betul kemarin sekali. Kita diingatkan bahwa untuk menjadi hamba yang
bersih hatinya adalah mengetahui celah diri kita sendiri. Ya. Sehingga pada hikmah yang saat ini kita bahas adalah uh, tentu lebih dalam lagi dari apa yang kita kupas kemarin, Ustaz. Bahwa memang tidak bisa kita hindari bersama bahwa selama kita masih bercengkerama dengan manusia, tentunya ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari, tapi secara tidak langsung kita uh, ternasihati dengan hikmah yang satu ini, Ustaz. Yang namanya masyarakat sosial, ya kita sadar lah yang namanya masyarakat sosial, kita tidak bisa lepas dari ya kan komunitas kan gitu kan, tidak bisa lepas dari komunitas. Tapi itu bukan tujuan hidup kita. Bukan tujuan. Tujuan hidup kita itu ta'abbud ilam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa liya'budun. Maka ini perlu kita luruskan. Maka hubungan kita dengan manusia itu sebatas kebutuhan kita. Lah permasalahan sekarang hubungan Mas Mahbub dengan manusia yang lain, dengan komunitas yang lain itu sebatas kebutuhan atau lebih dari itu? Saya tanya. Kebutuhan. Wah, mosok iya. Hanya sekedar. Ayo tak jawaban sing temen iki. Ayo, sebatas kebutuhan atau banyak yang lain ini? Ayo. Atau banyak yang lain? Lah. Banyak yang lain sehingga tujuan utama diciptakannya manusia di bumi ini terabaikan, yaitu ibadah. Wis konkreting ini loh Mas Mahbub, akeh dhisik ibadah Mas Mahbub, ya kan? Karo liyane ibadah. Entek iki Mas Mahbub. Nggih, Ustaz. Saya mencoba menjawab Iya. supaya jadi memang berat mengatakan, Ustaz. Setiap gerak memang selalu kita niatkan untuk selalu beribadah, Ustaz. Termasuk ya diantaranya mencari rezeki. Oh iya, itu kan diniatkan. Ibadah itu kan ada dua, ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Mahdhah itu yang original ibadah, yang benar-benar takarrub, ya kan. Dan ghairu mahdhah itu yang tidak original gitu, yang KW lah gitu, ya kan. Sekarang Mas Mahbub pilih yang KW apa pilih yang original? Keduanya, Ustaz. Jalan beriringan, Ustaz. Iya. Lah. Saiki konkreting ini wae lho, konkreting ini. Aken di Mas Mahbub iku atine eling pangeran kalau saliyane pangeran. Nggih mboten kula mawon Pak, termasuk jenengan. Lho ngono lho Mas, mboten termasuk jenengan. Wis padha wae ini ya kan. Makanya kita kembali kepada pribadi kita masing-masing. Asline ya kan. Iki melebar iki keterangan. Iki ngomong-ngomong santai tapi melebar ya kan. Sekarang ada pembatasan interaksi, ya kan. Ini sebenarnya sudah anjuran loh. Dalam agama itu sudah anjuran. Sudah anjuran dalam agama itu. Al-Imam, ya kan, Imam Syufi'in, ya kan. Sufyan Ats-Tsauri, ya kan, yang dikutip oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin itu dikatakan al-an zamanu syukur. Al-an zamanu syukur. Saatnya kita sekarang ini sudah tidak banyak ngomong lah, dia nggak banyak komentar, nggak banyak ngomong, nggak banyak komentar. Wis meneng ngomong-ngomong cek sing diomongno iku zikrullah. Ngomong-ngomong cek sing diomongno iku walisanuhu ratbun bi dzikrillah. Walisanuhu ratbun bi dzikrillah. Nah kalau isya walisanuhu ratbun bi dzikrillah, ya kan, wah itu termasuk ya kan hamba Allah yang oleh Nabi dilihat oleh Nabi ketika Mi'raj ada di Mustawah. Nabi sampai heran, ini ada orang kok bertempat di Mustawah, ini siapa? Tanya pada Jibril, siapa itu wahai Jibril? Apakah itu malaikat? Apakah itu Nabiullah? Apakah itu malaikat? Kok ada di Mustawah? Dijawab oleh Jibril, tidak.
itu orang biasa itu ya kan. Itu hambamu, itu umatmu Muhammad, itu umatmu. Hanya saja dia waktu di dunia lisannya ini tidak dipakai untuk mengatakan apapun kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walisanuhu ratbun bi dzikrillah. Lah kapan iso ngene ya ngomong. Kapan ora iso ngono ya al-an zamanus syukur. Wis cocok nah iki ya kan. Ana isu-isu corona kaya ngene iki. Al-an zamanus syukur. Saiki wis wayahe gak akeh omong. Ngomong sing penting-penting tok wae. Ojo kabeh diomongno ya kan. Waluzumul buyut. Apa luzumul buyut iki? Menetap di rumah. Menetap di rumah. Wis gak akeh metu, coba akeh fitnah kaya ngono kuwi. Waridho bil qut, konsekuensinya adalah ridho dengan apa yang dimakan. Ono tahu ya dipangan tahu. Saya bingung kan. Oh, kalau memang disuruh ya kan menetap di rumah, apa itu namanya itu Mas Mahfud? Social distancing. Stay at home. Ya, ndak banyak berinteraksi. Artinya luzumul buyut ya kan, luzumul buyut. Terus sing dipangan apa? Lha ya karena awakmu biasa mangan enak-enakan. Uripmu iku mek kanggo enak-enakan. Tanah uripmu iku mek kanggo tanah Padahal makan iku lalit tanah li qadha haja. Li qadha haja. Haja apa? Haja li taqwiyatil al-abdan fi qiyami ya kan at-ta'ah ya kan. Jadi agar organ tubuh kita ini kuat dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, hanya itu. Wis, ora tanah ora kok enak-enakan ngono gak ya kan. Tapi karena kita sudah terbiasa hidup ya kan, tanah enak-enakan, berpesta pora ya kan. Sehingga ketika ada kebijakan dari pemerintah yang namanya social distancing ya kan, ini kita apa ya, lebay ya kan, kita wah bayangan kita gimana ya kan, seakan-akan kalau ya kan biasa pagi hari makan rawon kemudian beberapa hari tidak makan rawon itu sudah ya kan musibah yang luar biasa. Lah kalau orang-orang yang sudah terbiasa hidupnya tidak untuk makan tapi makan untuk hidup, tidak berpikir begitu ya. Kalau tidak ada rawon ya selain rawon adanya di rumah apa? Kalau ada lombok sama bawang ya itu saja ya kan, dipakai ya kan lauk pauk untuk makan, itu kan selesai ya kan. Ya seperti kita di pondok dulu, kita di pondok ndak ada tahu tempe ya ada kerupuk, nggak ada kerupuk ya ada sambal, selesai kan, selesai. Waluzumul buyut konsekuensinya adalah waridho bil qut ila antamut. Dan banyak ya kan fatwa-fatwa ulama termasuk hadis-hadis Nabi yang menjelaskan di akhir zaman ketika fitnah ini sudah merajalela, ketika banyak ya kan pemandangan dan komunitas-komunitas yang itu semuanya menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, al-ahsan al-luzum bil buyut. Luzumul buyut. Kita tidak banyak keluar ya, kecuali pada kondisi-kondisi yang sangat emergensi, yang sangat terpaksa. Ini Mas. Baik, menarik sekali apa yang kita kaji pagi hari ini Ustadz. Sebelumnya kita sapa dulu untuk sahabat yang sudah bergabung. Ada beberapa sahabat dari Kediri, ada Bapak dosen Ali Ahmad Zainuri. Masya Allah, Ustadz Ali, kaifal hal. Ada juga maman saya ini, Zainal Abidin. Ada juga Al-Akh Joni Kopet dan juga Pak Haji Salim yang sekarang mendengarkan di rumahnya ini. Ada satu pertanyaan Ustadz, dari Pak Haji Salim terkait social distancing yang ada di Indonesia dan bahkan hampir di seluruh dunia ini terkait virus corona. Untuk dzikir yang afdol
dan manjur di rumah apa Ustaz? Karena 14 hari libur di rumah dan uh, bisa kita ketahui bersama bahwa keadaan saat ini memang tidak segenting yang di zona merah katakanlah. Oke. Terima kasih Pak Haji Salim ya kan. Sering kita dengar ya kan. Afdhalul dzikri annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi diterangkan dalam kitab Minahus Saniyah yang dikarang oleh Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Zikir la ilaha illallah itu sudah tingkatan yang cukup tinggi. Kalau kita masih pemula itu cukup Allah, 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 Allah. Kalau sudah terbiasa Allah, 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 baru kita meningkat la ilaha illallah. Begitu Mas Mahbub. Nah, kalau memang ya kan zikir sudah cukup, diselingi nanti istighfar. Istighfar kalau memang yang pendek-pendek ya cukup astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti divariasi Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kemudian kalau ingin sayyidul istighfar panjang lagi ya kan. Sayyidul istighfar panjang lagi ya kan. Baik, kami ucapkan terima dan Ustaz. saya tambah lagi, dan ini sebenarnya kita bersyukur banyak hikmah, sebenarnya banyak hikmah yang luar biasa. Katakan dalam waktu 14 hari ini kita merenunglah sejenak, kita merenung sejenak apa dibalik musibah ini. Karena banyak manusia yang sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang hatinya kotor sehingga sulit untuk syuhud ilallah, sehingga sulit untuk basyira ilallah. Banyak orang yang sholatnya hanya sekedar formalitas dan linearitas, hanya sekedar formalitas, tidak substantif, ya kan? Sholatnya hanya formalitas sholat. Tapi di dalam sholat itu tidak sama sekali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, aqimis sholata inna sholata lidzikri. Ingat kepada Allah. Kita evaluasi terus ya kan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Ya kan? Sehingga kalau memang ada kebijakan 14 hari atau bahkan sekarang bertambah sampai 91 hari adalah kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun konsekuensinya yang kita makan di rumah itu apa adanya. Waridho bil qut. Ini tambahan dari saya. Baik, menarik sekali dan sangat relevan. Mumpung kita semuanya dihimbau untuk selalu di rumah, dan ini mudah-mudahan para pendengar juga bisa memaklumi dan memberitahu kerabat-kerabat yang lain bahwa kita harus selalu berevaluasi diri dengan apa yang saat ini telah terjadi di negeri kita dan di belahan dunia lain. Dan baik Ustadz, sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung baik melalui streaming maupun melalui radio di 107,7 MBS FM. Tidak terasa telah kita lewati 46 menit berlalu, dan untuk kajian kita yang selanjutnya insya Allah tetap hadir di hari Selasa gitu Ustaz ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, jauh dari wabah yang kita alami saat ini, dan insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Mewakili segenap kru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk closing statement kami persilakan Ustaz. Saatnya kita melakukan evaluasi, saatnya kita kembali pada tujuan hidup kita, tujuan diciptakannya kita di alam dunia ini. Tidak ada lagi adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Stop untuk selalu mencari pengakuan di hadapan manusia.
carilah pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bukan hamba manusia, tapi kita adalah hamba Allah. Kenali Allah, ya kan? Kenalkan diri kita kepada Allah, ya kan? Carilah pengakuan di hadapan Allah, ya kan? Maknai arti dan esensi Abdullah, yaitu hamba Allah. Saya kira itu Mas Mahbub, ya kan, kalimat akhirah yang bisa saya sampaikan dalam halaqah taklim pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, ya kan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.